Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Setelah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita sampaikan salam dan salawat kepada kecintaan kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan hari ini di antara kita ada yang baru bertemu pada bulan Syawal. Meskipun hari ini sudah di penghujung, sudah tanggal 26 Syawal ini, maka kita disunahkan apabila baru bertemu pada bulan Syawal mengucapkan doa. Maka saya ucapkan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita semua, khusus yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Baik para jemaah sekalian, baik yang offline maupun yang online, ya. Kita lanjutkan kaji tafsir kita ayat yang ke-69 menurut catatan Pak Idam itu. Tapi saya sedikit akan melihat kembali dari ayat 64. Pada ayat 64 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Terjemahan ayat ini adalah, dan tidaklah kami turun, maksudnya para malaikat menjawab atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau yatasawwaq, merasa rindu, kangen, ya. Ini disebutkan waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasawwaq li ziyarati Jibril alaihi salam. Beliau rindu terhadap kunjungan malaikat Jibril kepada beliau yang sempat terjadi agak jarang. Wa yuhibbu an yalqahu ba'dal fin wal fin. Beliau inginnya selalu menemui malaikat Jibril dari waktu ke waktu dengan segera. Wa qad istahwashat nafsuhu dzata marrah li ibta'i nuzuli Jibril alaihi salam. Beliau sangat ada rasa hati yang mengganjal, begitu, sedikit gelisah ketika malaikat Jibril tidak selalu datang seperti pada waktunya. Falamma ja'ahu talaba minhu an yukaththira min ziyarah. Tatkala Jibril datang kepada beliau, beliau minta Jibril datang lebih sering lagi. Ya. Wa taraddud alaihi, datangnya terus berulang-ulang, jangan jarang-jarang. Fa'anzalallahu ta'ala hadhihi ayat ya'muru Jibril an yaqra'aha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat ini, ayat yang ke-64, ayat yang menceritakan tentang perintah Allah kepada malaikat Jibril agar membacakan bunyi ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini firman Allah, tapi bahasanya seolah-olah langsung dialog Jibril kepada Nabi. Makanya bunyinya adalah wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Dan tidaklah kami bisa turun untuk menemui engkau wahai Muhammad kecuali atas perintah Allah Tuhan. Kami ini adalah makhluk yang siap menerima perintah, begitu kata malaikat Jibril. Kalau diperintahkan ketemu engkau wahai Nabi, tapi kalau nggak diperintah, kami tidak menemui engkau atau tidak bisa menemui engkau. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Bahwa bagi Allah itu adalah apa yang terjadi pada saat ini yang ada di hadapan kita, maupun apa yang terjadi di belakang kita, artinya yang masa lalu, ataupun yang terjadi di antara keduanya. Jadi antara yang masa
kini ya dan masa yang lalu ya sedang terjadi semuanya. Wa maka rabbuka nasiya. Intinya Allah Tuhanmu tidak pernah lupa untuk seharusnya menemui engkau wahai Nabi, memerintahkan aku datang menemui engkau. Maksud begitu maksudnya. Nah, jadi dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu kepada Jibril begini, Ma yamna'uka an tazurana aktar mimma tazuruna. Apakah hal yang menyebabkan engkau mencegah dirimu, wahai Jibril, untuk mengunjungi aku lebih banyak dari biasanya engkau menziarahiku ini? Qala, maka jawaban Jibril adalah fanazalat hadir, turunnya ayat ini. Di ayat ini turun merupakan jawaban malaikat Jibril. Fal amru laisa biyadi Jibril. Di keputusan itu bukan di tangan malaikat Jibril. Itu adalah di tangan Allah. Allah perintahkan Jibril turun menjumpai Rasulullah, maka beliau baru turun menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dapat perintah dari Allah, maka itu tidak bisa terjadi. Lalu pada ayat 65 ada kalimat yang berbunyi hal ta'lamu lahu samiyyan. Artinya hal ta'lamu lahu syabihan wa nadhira. Meskipun kedudukan Tuhan itu adalah sosok yang memerintahkan Jibril supaya datang menemui Nabi, tapi sosok Nabi itu sebagai sosok yang memerintah jangan dibayangkan seperti sosok bos dalam kehidupan sosial kita. Sosok raja, sosok pemimpin, sosok direktur yang memerintahkan bawahannya untuk menemui seseorang. Jangan dibayangkan begitu. Karena kalau direktur, bos, pimpinan, boleh jadi sering lupa dengan urusannya, sehingga mestinya dia menyuruh bawahannya menemui seseorang, dia tidak sampai terjadi menemui seseorang. Tapi kalau Allah tidak pernah lupa. Jadi sebetulnya Allah itu nggak mungkin melupakan Nabi dan tidak serupa kondisi Allah yang dapat memerintahkan malaikat Jibril untuk menemui Nabi dengan kondisi seorang pemimpin lain untuk meminta utusan lainnya menemui seseorang. Itu laisa ahadun yusamma ar-rahman ghairahu tabaraka wa taqaddas. Di mana kita tahu bahwa nggak ada satupun orang yang punya sifat ar-Rahman sebagaimana nama Allah, nama dan sifatnya sekaligus ar-Rahman. Selain Allah tidak ada. Ada orang yang baik, ada orang yang pengasih, ada orang yang murah hati, tapi kasih sayang dan murah hatinya tidak seperti kasih sayang dan murah hatinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak punya perhitungan, tidak punya batasan, semuanya adalah untuk hamba-hambanya. Lalu kemudian pada ayat 66 itu bunyi ayatnya adalah wa yaqulul insanu aida ma mittu la saufa ukhraju hayya. Nah, ini bentuk kata-kata pengingkaran ya. Jadi contoh kalimat pengingkaran yang diucapkan oleh manusia, khususnya manusia waktu itu adalah kaum kufar Quraisy. Jadi ini adalah merupakan inkarul kufar lil ba'thi wan nusyur. Pengingkaran orang-orang kafir kan terjadinya nanti hari kebangkitan dan hari pengumpulan. Ba'ts itu hari kebangkitan, nusyur hari kita dikumpulkan kembali. Mereka mengatakan, ya, manusia mengatakan, apakah apabila aku mati, sungguh nanti benar-benar aku akan keluar hidup kembali? Nah, itu pertanyaan mereka di ayat 67, 66. Ya. Seolah-olah orang kafir itu mengatakan begini. Yaqulul kafirul ladzi la yu'minu bi liqa'illah. Orang kafir yang tidak percaya, tidak beriman kepada perjumpaan mereka dengan Allah nanti di hari kiamat, ucapan mereka begini kepada Nabi. Aida mittu wa asbahtu turaban wa rufatan hal sa'ub'atu ba'dal maut wa arji'u ilal hayati marratan ukhra inna dzalika la mustahil. Kata orang kafir itu begini, apakah kalau aku mati, aku sudah jadi debu, sudah jadi abu,
sudah jadi tanah lagi menyatu dengan tanah saat penciptaanku sebagai manusia, apakah mungkin nanti aku akan dibangkitkan lagi setelah aku mati dan aku akan dikembalikan kepada kehidupan baru lagi? Ya. Kata mereka, inna dzalika la mustahil. Hal yang seperti ini adalah hal yang mustahil terjadi, kata mereka. Kata orang kafir ini. Dan dalam kalimat la saufa itu menunjukkan satu bentuk kata penguatan bahwa benar-benar mereka tidak percaya. Jadi orang kafir Quraisy itu nggak percaya bahwa mereka bisa dihidupkan kembali nanti di hari kiamat. Wa huwa inkaru mansyu'uhu ghaflatul insan an-nash'atil ula. Sebetulnya pokok persoalannya adalah lalainya manusia untuk mencoba mengulang kembali perhatiannya terhadap penciptaannya yang pertama. Aina kana wa kaifa kana. Dari mana mereka berasal dan bagaimana mereka terbentuk lalu hadir menjadi manusia. Bukankah dahulu mereka dari sosok yang belum ada bentuknya, belum ada prototipenya, belum ada gambarnya, belum ada fotonya, belum ada contohnya, belum ada patungnya, belum ada apapun yang menunjukkan dia bakal jadi manusia. Masih dari setetes air mani, kan gitu. Lalu kemudian tiba-tiba Allah dengan mudahnya menciptakan mereka seperti kita hadir pada sekarang ini. Maka ketika kita wafat, tinggal tulang belulang atau mungkin sudah jadi debu menyatu dengan tanah semua, ya. Lalu kemudian nanti akan Allah bangkitkan di hari kiamat. Secara logika tentu menciptakan yang pertama yang belum ada contohnya jauh lebih sulit dari menghidupkan kembali kita yang tadinya pernah ada lalu dihidupkan kembali nanti di hari kiamat. Kan logikanya begitu. Lebih mudah menciptakan atau menghidupkan kita kembali. Ya. Jadi walau aqala wa tadabbar, kalau mereka sedikit saja berpikir, sedikit saja coba merenungkannya, annal amro aisar mimma yatafakkar wa yatasawwa, bahwa penciptaan yang kedua itu yaitu hadirnya manusia nanti dia kembali hadir hidup lagi di hari kiamat adalah lebih mudah daripada menciptakan manusia pertama kali. Itu maksudnya. Ya. Lalu di ayat ke-67, ini saya singkatkan yang ini ya, karena kita sudah lewati kemarin. Hujjatul Quran ad-damirah 'alal bah'. Ucapan orang kafir ini dijawab dengan hujjah yang kuat, yang mendalam dari firman Allah di ayat berikutnya. Ya. Bagaimana bunyi ayat yang menjadi hujjah yang kuat ini? Ayat 67 berbunyi, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'. Yang artinya adalah, ataukah mereka tidak ingat manusia itu bahwa kami menciptakannya dulu sebelum dalam keadaan dia belum jadi apa-apa. Dia belum bisa terbentuk apa-apa. Belum bisa jadi sosok yang akan disebut manusia. Bayi kah, janin kah, manusia kah, bahkan mungkin nanti akan jadi binatang kah, atau makhluk hidup yang lainnya, itu belum bisa terjawab seperti itu. Allah katakan, apakah manusia tidak ingat bahwa kalian pernah ada pada masa-masa itu, masa belum bisa disebut sebagai manusia. Jadi makna lebih jauh begini, awala yatadzakkar hadzal jahid al-mukadzib lil ba'thi wan nusyur. Apakah sosok manusia yang ingkar, yang mendustakan, yang tidak percaya kepada hari kebangkitan dan hari kiamat ini, mereka tidak ingat terhadap penciptaan mereka yang pertama? Fayastadillu bil bida'ah 'alal i'adah. Allah atau Al-Qur'an menghujah orang kafir tadi dengan menceritakan ulang kembali bahwa ya, hal yang pertama itu adalah sesuatu yang lebih sulit daripada pengembalian. Jadi mengembalikan. Jadi hujah Al-Quran adalah menunjukkan hal yang pertama ketika manusia akan lahir dengan manusia akan dibangkitkan. Dibandingkan mana yang lebih sulit dan lebih mudah itu.
Wa yuqinu anna Allah allati khalaqahu minal adam. Bukankah Allah menciptakan mereka tadinya dari sesuatu yang belum ada, dari tidak ada sama sekali. Ba'da an lam yakun syai'un madhkura. Mereka bahkan belum bisa disebut sebagai manusia. Allah saat itu qadir an yu'idahu ba'dal fana. Allah bisa menciptakan mereka. Maka hari ini, punya keyakinan kita hari ini, harusnya berpikir bahwa Allah lebih sanggup untuk menciptakan ulang mereka untuk bisa hidup nanti di hari kiamat. Itu begitu. Ya. Qala Fakhrul Razi, Imam Fakhrul Razi dalam kitab beliau, ya, Al-Quran yang Azim, itu mengatakan begini. Law ijtama'a kullul khalaiq ala iradi hujjati ala iradi hujjati fil ba'thi wan nusyur ala hadzal ikhtisar al-badi' lamma qaddaru 'alaiha idh la syakka anna al-i'adah thaniyan ahwanu min al-ijadi awwalan. Jadi kata Imam Fakhrul Razi begini, seandainya seluruh makhluk hidup ini punya argumentasi yang sama berbicara tentang kebangkitan manusia, pengumpulan manusia nanti di hari kiamat, ya, dengan kondisi jawaban Al-Quran yang menerangkan seperti ini di ayat 67 ini, maka mereka mestinya bisa menentukan dengan mudah dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwa pengembalian manusia untuk menjadi makhluk kembali di hari kiamat ini berarti sesuatu yang membuat mereka jadi manusia yang kedua. Itu jauh lebih mudah daripada keberadaan dia sebagai manusia yang pertama. Jadi kita jadi manusia pertama saja, nggak ada contohnya, Allah bisa ciptakan. Apalagi nanti dari kiamat, kita sudah ada contohnya, pernah hidup di dunia, Allah hidupkan kembali. Maka itu maksudnya adalah hal yang lebih mudah. Ya, Pak Aryo. Ya. Datang, Pak Aryo. Ya. 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 Baik. Belum nanti. Nah. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi Imam Fakhrul Razi sendiri juga mengatakan begitu. Al-Quran hujjah di ayat 67 ini betul-betul menjadi penguat bahwa, ya, seolah-olah Allah hendak mengatakan kepada kita, hei manusia, kok bisa-bisanya kamu nggak percaya tentang hari kiamat? Bukankah aku sudah bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada? Dan itu terjadi waktu penciptaan kita pertama. Maka logikanya itu lebih sulit dari menciptakan manusia yang sudah pernah ada, pernah hidup. Jadi kebangkitan manusia nanti dari kiamat adalah hal yang lebih mudah daripada penciptaan manusia pertama kali. Kan begitu, diajak berpikir manusia seperti itu. Ya. Atau kita kalau lihat Al-Quran di surat Yasin, ya, ada kalimat begini. Surat Yasin, surat yang ke-36 ayat 78-79. Wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan Allah membuat perumpamaan kepada kita supaya kita ingat perumpamaan ini. Karena manusia biasanya lupa dengan penciptaan mereka yang pertama, tentang asal muasal mereka. Qala, nanti ketika hari kiamat, orang mungkin akan mengatakan begini yang nggak percaya. Man yuhyil idhama wa hiya ramim? Siapa yang ngumpulin lagi tulang belulang kita ketika sudah hancur, sudah menyatu dengan tanah, sudah nggak lagi berbentuk sebagai manusia karena sudah wafat? Siapa yang menyusun kembali tulang belulang itu? Lalu kemudian dijawab oleh Allah, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Tulang belulang yang sudah hancur itu akan disusun ulang kembali oleh zat
yang telah menciptakannya pertama kali. Zat yang telah menciptakan manusia pertama kali, itulah yang akan menyusun tulang belulang manusia yang sudah hancur di hari kehidupan mereka, lalu untuk bangkit di hari kiamat. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah adalah zat yang terhadap semua ciptaannya dia amat mengetahui. Amat tahu bagaimana bentuknya, jadi nggak akan salah memunculkan kita, ini roh kita, salah letak dengan ruh, dengan jasad yang lain, itu nggak akan mungkin. Dan nanti kita pun ketika di alam akhirat itu sudah tidak lagi dengan bentuk jasad semacam ini. Jasad kita adalah jasad yang berbeda. Jasad yang nanti dengan terik matahari yang sangat panas itu kita kuat untuk menahannya. Meskipun panas tapi kita kuat. Ya kalau jasad itu sekarang ini, jasad kita seperti sekarang ini, matahari didekatkan dengan kita, kan di atas kepala itu tidak jauh nanti matahari, kita sudah meleleh. Kalau bentuk jasad kita yang sekarang. Ini jasad yang berbeda. Jasad yang hanya Allah berikan penderitaan, rasa sakit, tapi dia tidak akan mati. Tidak akan hancur, tidak akan binasa. Ya, sakitnya ada, dibuat menderita, dibuat sakit. Ya. Makanya hanya ada 7 golongan manusia. Nah ini bunyi hadis itu dalam kondisi yang seperti ini. Di saat terjadi kiamat yang dahsyat itu, jika manusia dibangkitkan kembali, hanya ada 7 golongan manusia yang selamat, hidup dalam naungan Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah semata. Jadi dia betul-betul tidak merasakan sakit, tidak merasakan panas, tidak merasakan susah, tidak merasakan menderita. Itu hanya 7. 7 itu boleh saya baca ulang lagi, ya, biar kita ingat. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Ini semuanya yang susah-susah ini, yang spesifik, ya. Pemimpin banyak, tapi yang adil kan sedikit. Nah, jadi pemimpin yang adil ini yang nomor 1. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Remaja atau anak muda yang rajin beribadah kepada Allah. Ini juga spesifik, jarang. Kalau orang tua yang maaf sudah umur 40, 50, 60, dekat kubur, rajin ngaji, itu banyak. Itu istilahnya. Tapi kalau anak muda rajin ngaji, itu masih sedikit. Makanya mendapat keistimewaan, kalau anak muda rajin beribadah, dia termasuk yang akan terselamatkan nanti di hari kiamat. Yang ketiga, rojulun rojulun yata'allaq qalbuhu, ya, atau rojulun mu'allaq qalbuhu, ya, bil masajid. Seseorang yang hatinya itu seperti terikat dengan masjid. Jadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang, ini yang nomor 3, seseorang. Nomor 3, nomor 1 tadi kan khusus pemimpin. Nomor 2 khusus anak muda. Nomor 3 umum. Tapi umumnya ini lebih dikhususkan kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan dengan makna yang berbeda. Untuk laki-laki, sifatnya adalah laki-laki itu adalah orang yang senantiasa hatinya terikat kepada masjid. Dia mau aktif di masjid. Dia mau jadi pengurus masjid. Dia mau jadi jamaah masjid. Selalu sholat berjamaah di masjid. Punya kegiatan di masjid. Ya, membangun bersama dengan jemaah lain untuk kesejahteraan umat. Ya, untuk kebaikan-kebaikan umat, kemakmuran umat. Jadi masjid difungsikan tidak hanya sekedar tempat sujud, tempat sholat. Karena kalau sudah tempat sujud dan sholat, semua punggung bumi di dunia ini adalah tempat yang sah untuk kita boleh sholat. Kecuali WC, kloset. Semuanya boleh. Kita boleh sholat di sini, boleh sholat di jalan, boleh sholat di mana, boleh. Asal kita gelar sejadah, bersih dari najis, ya, kita bisa sholat. Saya bersih dari hadas dan najis juga, kita bisa sholat. Nah, jadi fungsi masjid itu bukan hanya sekedar tempat sholat. Karena kalau hanya tempat sholat, semua bisa menjadi tempat sholat. Lebih dari itu, fungsi masjid sebagaimana di zaman Nabi dulu adalah
dia menjadi pusat kegiatan umat untuk mensejahterakan kehidupan umat. Jadi nggak boleh sampai terjadi kas masjid jumlahnya besar dan banyak, tapi tetangga masjid kelaparan. Tetangga masjid ada yang kesulitan. Nah itu ada yang nggak beres dalam memanage kegiatan masjid. Ya. Tapi harus semuanya bisa tertolong dengan baik. Tak boleh di lingkungan masjid, tapi ada anak yatim yang tidak terperhatikan, nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang mempedulikan. Itu juga tidak demikian. Itu yang ketiga. Yang ketiga ini kalau buat kaum perempuan adalah dia punya mihrab khusus di rumah. Nah, pikirannya adalah kalau kegiatan tidak ada suami, suaminya sedang kerja, sedang di luar, maka kegiatan dia fokus kepada ibadah. Tapi ketika suami mau datang, anak mau datang, tentu persiapan di rumah, ya masak, ya ngurus anak, bersih-bersih, persiapan menemui mereka, itu adalah hal yang juga ibadah buat. Tapi kalau betul-betul nggak ada kegiatan lain, dia bukan cari kegiatan di luar, tapi kegiatannya adalah di mihrab. Dia ngaji, dia zikir, baca Quran, dan semacamnya. Di, tapi boleh dibilang kaum perempuan juga belum tentu punya waktu spesifik seperti ini. Karena kadang-kadang udah sibuk dengan persiapan ngurus anak, jemput anak, apa namanya nanti bikin belajar anak, kemudian juga suami dan semacamnya. Baik, yang keempat itu adalah dua orang. Rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang yang berkasih sayang, saling mencintai karena Allah, seperti saya dengan Pak Idam, dan Pak Pras, Pak Rio misalnya. Kita bertemu karena Allah, sesama jamaah haji misalnya. Nah ini yang dimaksud adalah dua orang ini saling berkasih sayang, ijtama alaihi, bertemunya karena Allah, dan berpisahnya pun karena Allah. Berpisahnya karena yang satu Allah panggil, yang satu wafat di jalan Allah karena berjihad, atau yang satu karena mati sakit dan semacamnya. Jadi mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, jadi betul-betul yang keempat itu maksudnya adalah orang yang punya hati dengan saudaranya itu betul-betul luar biasa. Kayak di zaman Nabi dulu itu, orang itu dipersaudarakan. Ya, dipersaudarakan. Kayak Utsman dengan Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan. Siapa? Bukan Utsman. Abdurrahman itu dua-duanya orang Mekah. Jadi setiap orang Mekah Muhajirin dengan orang Ansor itu dijadikan satu. Dipersaudarakan. Ya saya lupa. Jadi dipersaudarakan satu sama lain. Kamu adalah saudaranya ini. Jadi akhirnya si orang Ansor itu menolong semua umat Islam, tapi fokusnya kepada saudaranya yang diangkat oleh Nabi jadi saudara angkat dia. Gitu. Begitulah seterusnya. Jadi seseorang jadi punya sahabat, gitu. Punya teman yang sangat dekat, yang mungkin dia jadi teman diskusi kalau ada apa-apa persoalan sebelum dia membicarakannya kepada orang lain. Nah itu di zaman Nabi, itu namanya dua orang yang berkasih sayang karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, nah ini khusus laki, kalau yang kelima. Ya, nggak apa-apa, ibu juga memang melihat ini agak lain. Yang kelima itu adalah rojulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Ada sosok laki-laki yang digoda oleh wanita, yang wanita itu adalah wanita yang keturunan bangsawan, orang kaya, mengajak dia berbuat maksiat. Lalu laki-laki ini dengan kuat imannya itu, kuatan imannya, dia menolak dengan mengatakan takut kepada Allah. Akhirnya tidak terjadi perbuatan maksiat. Contohnya seperti contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Contoh Jurej. Karena laki-laki kalau digoda oleh perempuan, untuk menolaknya itu tidak mudah. Apa namanya? Artinya dia sangat malah gampang mungkin menerimanya. Berat sekali untuk menolak. Begitu maksudnya. Jadi makanya dia jadi keistimewaan. Yang keenam itu adalah rojulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Seseorang yang berinfak, bersedekah, menolong orang lain, yang perbuatan dermawannya itu
Itu disembunyikan. Sehingga digambarkan seolah-olah di penggambaran saja. Tangan kanannya berinfak, tangan kirinya di belakang. Tapi bukan berarti infaknya begini, bukan. Ini permisalan. Kan tangan kanan dan tangan kiri kan sangat dekat. Jadi dia berinfak, itu kadang-kadang dirinya sendiri lupa. Kemana uang tadi 100.000? Oh iya, saya nolong Anu tadi, saya dikasih si Anu. Itu sama dia nggak ingat. 100.000, oh udahlah, dia lupakan aja. Dan nggak pernah dia ungkit-ungkit. Apalagi ungkit-ungkit. Siapa? Oh gitu yang dulu saya tolong itu. Dulunya dia miskin, sekarang jadi sukses. Itu saya yang tolong. Itu nggak perlu begitu. Biarlah orang itu sendiri yang nanti datang membalas budi kebaikan kita. Berterima kasih atas kebaikan kita. Tapi bukan kita yang mengungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang itu. Nah, ini juga sulit juga. Biasanya kita kalau nolong orang pengennya nyebut-nyebut. Bagi orangnya udah sukses. Itu dia sukses gara-gara saya itu. Kan gitu. Biasanya suka begitu kita. Nah itu yang pada orang keenam ini tidak seperti itu. Dia bersedekah dan disembunyikan. Nggak pernah ingin terang-terang. Walaupun bersedekah diumumkan itu boleh juga. Kalau kita menyumbang sebuah masjid, lalu ingin disebutkan nama kita, si Fulan, nyumbang sekian, itu nggak apa-apa. Ya. Atau diganti dengan hamba Allah, itu juga nggak apa-apa. Silahkan saja mau nama hamba Allah, mau nama dia pribadi, nggak dilarang. Tapi dalam konteks hadis ini, orang itu kalau bersedekah terang-terangan tidak termasuk orang yang di dalam kondisi hadis ini. Ya, dalam kondisi hadis ini, dia kalau bersedekah diam-diam, menolong orang itu diam-diam, bahkan tanpa sepengetahuan orang yang ditolong. Maksudnya apa? Ya, kalau orang suka jahil, kan suka jahil itu ada orang sepatu temennya ditaruh cicak, ditaruh apa, kecoa, ya dia barang takut dengan kecoa atau cicak. Begitu mau dipakai muncul, kan suka jahilnya begitu. Ini jahilnya lain. Begitu dia mau berwudu, lepas jaket atau jas, di jasnya ditaruh uang. Karena dia tahu temannya kayaknya membutuhkan, tapi dia tidak mau meminta-minta. Taruh aja uang 100.000, taruh aja uang 200.000 misalnya. Jadi orang itu kaget, kok ada uang di sini. Dan dia tidak pernah merasa mengambil uang itu. Atau tidak merasa pernah mendapatkan uang itu dari mana. Ini uang itu dari kantongnya. Dia mencoba lirik ke sana kemari, orang yang hadir, kok nggak nampak orang yang katakanlah dia merasa orang ini mungkin yang taruh uang atau yang salah taruh dan sebagainya. Tapi karena uang itu di miliknya, bukan di jalan. Kalau di jalan kita wajib mengumumkan ketemu di jalan. Tapi karena di kantongnya itu nggak wajib. Itu mungkin orang lain bersedekah pada orang. Itu begitu. Jadi yang terjadi itu seperti itu, sembunyi tiba-tiba. Kalau sekarang mungkin tiba-tiba masukin rekening, kalau misalnya gitu, dia bantu orang itu begitu. Nah, itu yang terjadi terhadap kondisi orang yang keenam. Orang yang ketujuh ini laki dan perempuan juga bisa. Yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian. Keadaan sendiri, agak sepi, di tempat yang khusus. Katakanlah kalau ibu-ibu di tempat kamarnya, di tempat mihrabnya, tempat sholatnya yang biasa. Kalau bapak mungkin di masjid, tapi bagian khusus, pojok sana, pojok sini. Atau dia punya tempat khusus. Ya, di masjid. Ya, kayak bulan Ramadan, itu kan bikin kotak sendiri, bikin tempat sendiri, begitu. Nah, ketika dia sedang sendirian, nah sendirian itu bisa juga berarti malam hari orang tidur nyenyak, dia bangun, melek. Nah, saat dia ingat kepada Allah, meneteskan air mata. Itulah yang menolong dia. Jadi, rajulun zakarallahu ta'ala khaliyan fafadat aina. Seseorang yang ingat kepada Allah dalam keadaan sunyi, dia sendirian, ingat kepada Allah, menetes air matanya. Karena kalau kita lagi zikir rame-rame, berdoa tentang Palestina, orang lain menangis, kita juga ikut menangis, semua menangis, itu wajar. Kita bisa tersentuh, terharu dengan itu. Tapi ketika orang ini spesial, sendirian bisa menangis, ini istimewa. Sendirian bisa menangis, karena merenungkan kesalahan dan dosa-dosanya,
merenungkan nasibnya di masa depan dan semacamnya. Nah, itulah 7 golongan yang selamat di luar kondisi yang tadi kita lihat dalam ayat ini. Lalu kita kembali pada ayat berikutnya, ayat 68-nya. Ya. Jadi ini sebelum sampai ke sana dikatakan begini dalam tafsir ini. Innal mantiqal aqli yaqdi bi annal i'adah ashal minal bad'i. Secara logika akal sehat bahwasanya mengulangi sesuatu itu lebih gampang dari membuat sesuatu pertama kali. Kan gitu. Mengulang. Kita mengulang yang sudah pernah kita lakukan dengan kita punya ide awal untuk melakukan sesuatu. Yang mahal itu ide pertama. Makanya kan ada hak paten. Orang yang punya pertama. Kalau udah kedua, ketiga, orang lain mengikuti, itu sudah tidak hak paten lagi jadinya. Ya. Faladhi khalaqal insana minal adam. Allah sebagai sosok yang menciptakan manusia dari tidak ada jadi ada ini, kaifa la yu'iduhu ba'dal maut? Bagaimana mungkin dia yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dia tidak mampu menghidupkan kita kembali, mengulang lagi keberadaan kita. Bagaimana mungkin? Ma'annal i'ada ahwan wa aisar. Yang sama-sama kita sudah ketahui bahwa mengulang sesuatu itu lebih mudah, lebih gampang. Wa mithaluhu, contohnya begini. Man ikhtara'a sun'as sayyara, orang yang membuat mobil. Alla yastati i'adah tajmi'uha idza tafakkakat alatuha wa tafarraqat ajza'uha. Orang buat mobil, tadinya dia nggak tahu bagaimana menyusun komponen mesin-mesin ini, spare part-nya ini, di bagaimana. Awalnya dia tidak tahu. Lalu kemudian dia punya pengetahuan, menghadirkan pengetahuan yang buat dia tahu menyusun ini semua, sehingga akhirnya mesin itu bisa menggerakkan kendaraan. Suatu ketika mesin ini rusak, atau mesin ini katakanlah terpisah-pisah, karena turun mesin atau karena apa, maka mengulang menciptakan kembali mesin itu tersusun kembali seperti semula itu jauh lebih mudah daripada dia membuat spare part itu pertama kali cocoknya di bagian mana itu begitu. Itu digambarkan seperti itu kira-kira. Allah yasati'u i'adah tajbi'uha idza tafakkakat. Bukankah orang itu juga mampu untuk mengulang kembali sesuatu yang pernah tercerai-berai sebelumnya? Jadi kalimat ini ditutup dengan ayat 68 yang berbunyi fawarabbika, maka demi Allah Tuhanmu wahai Muhammad, lanahsyurannahum wasyayatin, sungguh kami, maksudnya Allah, benar-benar akan mengumpulkan mereka orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat itu, orang-orang kafir itu, dan setan-setan mereka yang selama ini hadir menggoda mereka, membujuk mereka supaya tetap dalam keingkaran tentang hari kiamat. Lanah dironnahum, sungguh kami akan hadirkan mereka semua bersamaan. Haula jahannam jithiyya, kami akan hadirkan mereka semua itu pada hari kiamat itu, ya, itu dalam keadaan jithiyah. Jithiyah itu apa? Tertunduk kayak orang berdiri tersungkur, kayak apa, berdiri di atas lutut gitulah. Ya, jadi yang tadinya berdiri tegak tunduk ketakutan. Jadi nanti kata Allah, kami akan kumpulkan orang-orang kafir yang tidak percaya tentang hari kiamat itu dengan masuk ke dalam neraka jahanam dan keadaan hina, tertunduk. Lalu kemudian ayat 69-nya, ini yang kita kupas, judulnya adalah lanjutannya. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala rahmani itiyya. Kemudian nanti, ya, kata Allah, benar-benar kami akan bangkitkan mereka semua. Kami akan bangkitkan semua apa namanya, mereka yang ada di hari kiamat itu, ya, istilahnya semua akan kami bangkitkan. Setiap
dari mereka manusia yang kafir-kafir itu, yang tidak beriman itu, ya, itu untuk Allah pastikan, ya, di antara mereka itu ayyuhum asyaddu 'alal rahmani itiya. Siapa di antara mereka yang memang durhaka, yang paling durhaka, yang pantas masuk neraka. Jadi istilahnya nanti Allah akan kumpulkan orang-orang kafir itu siapa yang paling durhaka. Jadi oh pimpinannya, oh si anu, oh ini yang cuma ikut-ikutan, oh ini yang cuma ikut tapi begini. Jadi seperti sebuah kejadian pengingkaran, maka motor pengingkaran itu hukumannya lebih berat. Yang ikut awal lebih ringan, yang paling bawah asal ikut-ikutan itu paling ringan. Nah, itu semuanya akan Allah kumpulkan sama-sama, tapi dalam azab Allah di hari kiamat, di siksa neraka jahanam. Itulah kata-kata summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani itiya. Itu dalam bahasa yang lain Allah katakan begini. Ini bukan kalau tadi ayat Al-Qur'an ya. Kalau bunyi tafsirnya begini. Summa nantazi'u min kulli ummatin. Kami nanti akan bangkitkan pada setiap umat ini, ya, orang yang tidak beriman ini, man kana asyaddu utuwan wa tajabburan min haula'il mujrimin. Siapa di antara mereka yang paling besar pengingkarannya, paling besar sombongnya, paling besar penolakannya di antara mereka orang-orang yang mengingkari ini, orang-orang yang berdosa ini. Na'khudul a'ta fal a'ta. Kata Allah, kami ambil mereka yang paling durhaka, yang paling durhaka. Kalau ibarat sholat, saf yang pertama, saf berikutnya, saf berikutnya, saf berikutnya. Jadi nanti di akhirat Allah ambil orang kafir yang paling durhaka. Siapa? Firaun, siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, dia dulu, baik bawahnya, 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 bawah. Itu begitu. Itu pengertiannya. Naqdhifu bihi fi jahannam. Semuanya akan kami lemparkan, kami jebloskan masuk ke dalam neraka jahanam. Qala Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud mengomentari ayat ini dengan mengatakan, yubda'u bil akabir fal akabir jaromat. Akan dimulai orang yang akan dimasukkan ke dalam siksa api neraka itu, orang yang dosanya terbanyak, orang yang kesombongannya terbesar, dia dulu, lalu berikutnya, lalu berikutnya. Itu begitu. Ya. Beda dengan kita kalau masuk surga itu yang lebih dahulu masuk surga itu orang-orang miskin, ya. Jadi di akhirat itu Pak, Bu ya semua biar kita paham, itu nanti orang-orang kaya antri untuk masuk surga. Kenapa? Karena pertanyaan mereka lebih banyak. Sedangkan yang miskin ini yang hanya dapat nikmat dunia sedikit, tapi tentu saja bukan orang miskin yang fatalis, bukan. Kita nggak bicara itu. Yang fatalis jelas tercela. Dia berusaha, sudah bekerja, tapi itulah hasilnya. Hanya dia hidup dalam kesederhanaan, atau ada orang yang punya kemampuan tapi pengen miskin, seperti Abdurrahman bin Auf. Itu kan sosok yang pengen miskin tapi nggak bisa-bisa jadi miskin. Pernah dengar kan ceritanya? Pernah dengar nggak? Dia soal kurma busuk itu, ya. Jadi dia pernah kejadian itu di Madinah, semua hasil panen orang kurmanya nggak bagus, busuk semua. Lalu semua pada putus asa, sedang untuk menjual itu. Sedangkan bagi Abdurrahman bin Auf itu adalah ini kesempatan saya mau jadi miskin. Saya borong semuanya, diborong kurma semua orang itu, Pak. Diborong, lalu kemudian sampai dia kurang biayanya, dia jual asetnya supaya bisa beli kurma itu. Singkat cerita, kurma semua yang busuk dibeli oleh dia. Tujuannya adalah udah nggak laku, busuk, dia miskin kan gitu. Tiba-tiba ada kejadian di Yaman, Raja Yaman di zaman itu jatuh sakit. Atas saran tabibnya, ya, jadi yang jadi penasehat kesehatannya, ini nggak bisa sembuh kecuali makan kurma busuk. Dan penyakit itu sempat menular. Beberapa menterinya, rakyat yang terdekat dengan raja, circle-nya itu ketularan. Dan nggak bisa, kecuali harus makan itu. Dicarilah kemana-mana. Nggak ada yang jual kurma busuk. Akhirnya terdengar di Madinah kurma busuk. Orang lagi gagal panen semua. Didatangi dari negeri Yaman. Sampai di sana yang jual kurma busuk cuma satu orang, yaitu Abdurrahman bin Auf.
Ya dibeli karena itu kurma jadi obat, harganya biasanya katakanlah murah, kurma 10 real misalnya, karena busuk kan jadi 2 real. Itu bahkan dibayar 10 kali lipat, malah jadi 20 real. Ini mahal dari harga kurma biasa. Akhirnya Abdul bin Auf gagal jadi miskin. Dia pengen miskin nggak bisa karena akhirnya dia juta kurma busuknya dibeli oleh raja sebabnya. Nah, itu begitu. Beliau ini sosok kenapa? Karena beliau pernah baca hadis, Nabi pernah menerangkan orang yang kaya raya itu adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga setelah orang-orang miskin. Karena pertanyaannya banyak. Ditanya ini dari mana, ini buat apa, ini dari mana, ini buat apa. Kan pertanyaannya dua itu pokoknya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia peroleh harta itu dan untuk apa dia keluarkan harta itu. Nah, itu yang bikin sedikit lama. Tapi jangan khawatir ibu-ibu, jangan takut kalau itu mau jadi orang kaya aja. Jangan. Kalau nggak jadi orang kaya, ibu nggak bisa bersedekah. Kan dia bisa sedekah, bisa infak, nolong orang lain, nolong saudara kita, ya. Dan kita pun tidak jadi tukang minta-minta, meminta pada orang lain, minta tolong sama orang lain. Itu adalah sebuah kemuliaan. Tetap itu diusahakan, tapi kalau seandainya yang penting kita punya pertanggungjawaban yang sah. Itu yang paling penting. Jangan sampai dapat banyak tapi nggak jelas sumbernya. Ya. Makanya ibu-ibu harus sering rajin-rajin nanya suaminya ini, Bu. Dulu Fatimah, istri Nabi itu, istrinya Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, itu kalau Ali mau keluar rumah mencari nafkah, pesannya cuma satu, ya, eh, aku akan ridho apapun yang kau bawa, meskipun yang kau bawa adalah tangan hampa. Asalkan itu adalah yang halal yang bisa dia bawa. Jadi dia pulang, dia pergi mencari rezeki lalu pulang nggak bawa apa-apa, tapi itulah rezeki yang dia peroleh hari itu lebih dia ridhoi kata istrinya. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib selalu bawa kurang-kurang melulu kan gitu. Cerita ibu kalau baca cerita tentang Ali bin Abi Thalib itu sahabat Nabi yang hidupnya sangat susah, ya. Putrinya itu putri Nabi itu sampai tangannya bengkak-bengkak, ya, karena ngurusin roti yang sudah keras. Roti kalau udah lama nggak dimakan, ya, dan itu hanya disimpan, maka ini jadi keras. Ngurus roti keras dibuat mudah kembali, dihangatkan kembali kayak begitu, itu kerjaan Fatimah dulu. Atau bikin roti sendiri sendiri dengan tangannya, makanya tangannya jadi sedikit kasar, nggak seperti tangan wanita pada umumnya. Itu tangan putri Nabi itu dulu Fatimah radhiyallahu anha. Nah, jadi jangan diartikan sempit ya. Sekali lagi, yang diartikan kalau itu jangan jadi orang kaya gitu. Kalau gitu, akan menceritakan atau aturan ini menceritakan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang durhaka, yang jahat, yang tidak beriman itu, yang tidak percaya pada hari kiamat itu. Surat Al-Intizah, penggambaran tentang keadaan mereka yang sangat apa namanya kaget bahwasanya mereka akan celaka sedemikian rupa akhirat. Itu demikian. Tatba'uha surat tatba'uha suratul qadar fi jahannam. Penggambaran tentang mereka nanti akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yuntaza'u ulaikat tuhat al-mutajabbirun. Itulah orang-orang yang dahulu hidupnya melampaui batas, akabiral mujrimin, orang-orang yang berdosa, yang jadi orang penggede, pembesar tapi yang berdosa. Intizaan min baini attibaihim. Dia akan kaget hidup bersama orang-orang yang dulunya mengikuti mereka, ya, dalam kehidupan di dunia. Fayukhadu bil qadah war ru'asa fi syarr liyatrahu fi as-sa'ir. Di mana nanti yang lebih didahulukan masuk ke neraka itu mereka, pemimpin orang yang ada pengikut yang didahulukan itu masuk pemimpinnya dulu, yang mengikuti dia itu belakangan. Jadi sosok yang diikuti ini yang duluan. Itulah kalimat summala nahnu a'lamu billadzina hum aula biha silayya. Kata Allah, kamilah yang paling tahu siapa di antara mereka yang paling pantas masuk neraka jahanam di luar. Gitu. Kata Allah. Jadi nanti di akhirat Allah mengatakan begitu. Summa la nahnu a'lam.
Kami yang lebih tahu dan pengetahuan kami adil. Nggak mungkin orang yang nggak tahu apa-apa masuk duluan. Nah, itu begitu. Tapi orang betul-betul yang beban dosanya lebih besar, beban tanggung jawabnya paling besar, karena dialah yang memfitnah dan mengajak orang lain supaya ingkar kepada agama ini, mereka lah yang masuk ke dalam neraka lebih banyak, lebih dulu. Ya, nahnu a'lam biman hum ahaqqu bi an yusla fi nari jahannam. Kamilah kata Allah yang paling tahu siapa yang paling pantas duluan dijebloskan ke dalam api neraka. Wa yukhallad fiha, dan siapa yang akan kekal di sana, siapa yang tidak kekal, siapa yang berapa lama, siapa yang lamanya kurang dan semacam itu. Wa biman yastahiqu mudha'afatal adab fanabda'u bihim. Dan kami yang lebih tahu siapa yang dosanya pantas dilipat gandakan, kata Allah. Kami memulai itu semua dengan adil, kata Allah gitu. Jadi semuanya akan terhukum dengan cara yang sangat adil. Nah ayat 71-nya berbunyi wa in minkum illa wariduha. Dan sesungguhnya di antara kalian semua, hai orang-orang kafir yang durhaka ini, semuanya pasti akan masuk. Ini maksudnya nggak ada seorang pun dari orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir, yang jahat itu, yang tidak masuk neraka. Semua akan mendatangi. Illa wariduha. Semua akan mendatangi. Jadi istilahnya nggak pakai disuruh, semuanya kayak bergerak sendiri masuk. Karena digerakkan oleh hukuman Allah kepada mereka, akhirnya langkah mereka adalah langkah menuju ke dalam siksa api neraka. Ya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Hal itu bagi Allah adalah sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan kepastiannya. Jadi sudah jelas si anu duluan, si anu belakangan, itu sudah jelas. Jadi jangan takut Allah zalim dalam hal itu. Lalu ayat ini termasuk begini, ya, dalam kondisi ayat ini dikatakan begini. Ma minkum ahadin min birrin au fajir. Allah tahu siapa di antara mereka yang ada kebaikan, siapa yang lebih banyak kesalahan dan dosanya. Illa wa sayuraddu ala nari jahannam. Kecuali mereka semuanya akhirnya masuk ke dalam neraka jahannam. Al-mu'min lil ubur. Sedangkan orang-orang mukmin itu hanya melewati. Akhirnya tahu itu tapi dilewati. Wal kafir lil qarar wal khulud. Sedangkan orang kafir itu akan kekal menetap di sana selama-lamanya. Maksudnya orang mukmin itu lewat, maksudnya di antara orang mukmin yang ada kesalahan dan dosanya tetap akhirnya masuk juga ke neraka. Tapi mereka akhirnya akan Allah keluarkan. Bagaimana hadis yang mengatakan yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min iman. Akan dikeluarkan nanti oleh Allah dari siksa api neraka orang-orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada sebesar zarah keimanan. Nah, orang itu akan di neraka masuk, tapi mampir sebentar, setelah itu Allah keluarkan. Itu maksudnya. Nah, ini yang dikatakan dalam ayat ini berikut. Dzalika wurud qada'an laziman la yumkin takhallufu. Ya. Inilah ketetapan Allah yang sudah pasti, yang didasari oleh semua perbuatan hamba-hambanya yang tidak mungkin menyalahinya. Artinya nggak ada orang yang nggak pernah dihukum lalu dihukum. Makanya bunyi ayat 72-nya adalah tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Ya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, ya, itu untuk tidak masuk ke dalam siksa api neraka jahanam. Ya. Orang yang bertakwa atau yang pernah bertakwa masuk, tapi kemudian Allah keluarkan. Itu kira-kira maknanya sama seperti itu. Sementara orang-orang yang zalim, ya, itu di dalam neraka mereka akan kekal dihia dalam keadaan hina, keadaan berlutut, ya, keadaan hina. Jadi kami biarkan orang-orang zalim itu di neraka seterusnya dalam keadaan hina. Jadi kalimat tsumma nunajjil mu'minina al-muttaqin, seolah-olah Allah mengatakan begitu. Kami akan selamatkan orang mukmin, orang yang bertakwa, min azabi jahannam, dari
siksa neraka jahanam, wa natrukul zalimina qu'udan 'alar rukab fiha. Sementara kami biarkan orang-orang zalim terduduk ya dengan lututnya masuk ke dalam neraka seperti itu. Wa innal mu'minina la yashhaduna dzalikal arad ar-rahim. Orang-orang mukmin itu sungguh akan menyaksikan kejadian yang menakutkan itu ditampakkan, diperlihatkan. Itu orang kafir seperti itu. Fahum yariduna jahannam fayamurruna biha wa yadinuna 'alaiha wa hiya nata'ajjad wa tatalammad. Sedangkan orang-orang mukmin ini Allah biarkan mereka menyaksikan itu, melihat, lalu kemudian mereka akan sekedar lewat, ya, meninggalkan, lewat saja dari neraka jahanam itu, dan mereka terselamatkan dari untuk masuk ke dalamnya, dan itu merupakan bahagian dari orang tertentu yang tatamayyaz minal ghair, yang sedikit karena ada kesalahan dan dosanya, dia ada kemurkaan Allah juga kepada dia. Jadi kalau kita orang beriman itu langsung masuk ke dalam surga, nggak melihat keadaan disiksa api neraka jahanam, itu adalah orang-orang yang betul-betul mukhlisina lahuddin, orang-orang betul-betul yang ketaatan agamanya penuh dengan keikhlasan yang tinggi. Sementara orang-orang yang sedang-sedang saja, ya, itu Allah kasih lihat dia itu, sehingga dia sempat untung aja nggak ikutin orang itu, nggak ikutin si fulan yang akhirnya masuk neraka, tapi dia melihat kedahsyatan itu. Kan buat kita kan dengan melihat orang tersiksa itu kan sebuah hal yang buat kita nyaris gitulah istilahnya. Alhamdulillah kita termasuk yang selamat. Itu juga ada yang seperti itu. Wa yarawnal utat yanzi'una wa yuqdzafuna. Mereka disempatkan oleh Allah melihat orang-orang durhaka itu masuk, dilemparkan, ya, digiring untuk masuk ke dalam siksa api neraka jahanam. Summa tatazahzah anhum wa yanjauna minha. Kemudian mereka terselamatkan, terbebaskan dari siksa api neraka, mereka selamat daripada siksa itu. Wa tilka nikmatullahi ala ibadihil muttaqin. Itulah kenikmatan Allah kepada hamba-hambanya yang muttaqin. Makanya kemenangan yang sejati itu adalah bukan kemarin untuk kita Idul Fitri kan kita merasa itu hari kemenangan. Kan sempat ada yang merasa begitu kan? Ya. Padahal kemenangan yang sejati itu adalah itu dalam ayat di Al-Quran di surat Ali Imran, surat yang ke-3 ayat 185, itu dikatakan orang yang menang sejati adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang menang yang sejati, yang betul-betul pantas merayakan kemenangan, adalah orang yang sudah Allah pastikan terselamatkan daripada siksa api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Ini orang yang menang sesungguhnya. Jadi jangan buru-buru mengatakan kita menang hanya saat kita baru Idul Fitri kemarin, Ramadan, itu pun jadi kalau kita bilang kita menang dari apa? Oh, menang melawan setan. Tunggu dulu, setannya diikat atau enggak? Setan lagi diikat, kita menang aja kan gitu. Itu setan dibuka lagi, kita kan kalah lagi kan gitu istilahnya. Jadi bukan hari kemenangan sebetulnya. Jadi tersebut hari kemenangan kemarin sedikit kurang tepat, tapi adalah hari yang kita syukuri karena kita boleh berbuka puasa kembali dari tadi yang nggak makan di siang hari kita jadi makan di siang hari. Itu kita mensyukuri kembali nikmat Allah. Itu boleh begitu. Di ayat 185 ini dikatakan silakan kalau mau dilihat, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguh hanyalah semua manusia ini kalian akan diberikan balasan oleh Allah pada hari kiamat. Dicukupkan, nggak ada yang kurang, Allah nggak menzalimi. Faman zuhziha 'anil nar, maka siapa yang Allah pastikan terselamatkan, terbebaskan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannata, dan Allah pastikan dia masuk ke dalam surga, faqad faz, itulah orang-orang yang
menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Kita lihat kembali. Jadi akhirnya di situ dikatakan orang-orang yang muttaqin Allah selamatkan dan orang yang zalim dibiarkan. Lalu kemudian kita lihat uh, ada sedikit keterangan dalam tafsir yang mengatakan pokok ikhtalafa ulama ustada fi makna al-wurud. Ada sedikit perbedaan pendapat di antara ulama tentang arti kata al-wurud. Wurud itu masuk digiring itu. Faqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan begini. Al-wurud maknatu ad-dukhul. Wurud itu artinya adalah masuk. Wa ilaihi dhahaba Jabir bin Abdullah wal Hasan al-Basri wa Mujahid. Pendapat ini sama ya, seperti pendapat Jabir bin Abdullah, pendapat Hasan al-Basri, pendapat Imam Mujahid, ini ahli tafsir ya. Itu sama, arti wurud itu adalah mereka akan memasukinya. Itu artinya masuk ya ke dalamnya. Dasarnya adalah ruya Jabir anin Nabi, dari riwayat Jabir ya. Di situ dikatakan bahwa Nabi SAW pernah mengatakan la yabqa birrun wala fajirun illa dakhalaha fatakunu 'alal mu'min bardan wa salaman kama kanat 'ala Ibrahim hatta inna linnar dojijan min baradihim thumma yunajjillahu alladhina taqaw wa yadaru zalimina fiha jithiya. Jadi Rasulullah pernah bersabda begini, tidak akan tersisa kebaikan ya, dan tidak akan tersisa juga satu keburukan, satu perbuatan fajir, perbuatan kesalahan dan dosa, kecuali semuanya tadinya akan masuk, akan Allah masukkan. Nah ini masuk dalam neraka ini. Fatakunu alal mu'min bardan wa salama. Buat orang mukmin yang melewatinya, maka neraka itu adalah bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan. Kama kanat ala Ibrahim, sebagaimana api waktu ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi ketika neraka itu ditampakkan, mereka melihat gejolaknya itu panas. Nah, buat mereka orang mukmin yang lewat, yang melihat orang-orang kafir tersiksa, itu mereka tidak merasakan panas itu. Ya. Tsumma yunajjillahu alladziina taqaw wa yadharu dhalimina fiha jithiya. Jadi nanti bedanya orang-orang yang bertakwa terselamatkan, nggak merasakan panas melewati itu, tapi orang-orang yang zalim, yang berdosa, Allah biarkan dia masuk, malah masuk dalam keadaan terhina, tertunduk di atas lututnya masing-masing. Ya. Kemudian ada juga keterangan di sini tentang bunyi ayat berikutnya, ayat ke-72. Ayat 72 itu kan berbunyi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiyya. Waktu di dunia orang-orang kafir itu kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ini Al-Qur'an tentang kebenaran, tentang berita-berita hari kiamat ini ya, yang jelas-jelas bayyinat, nyata, jelas, benar adanya, maka orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang beriman waktu di dunia, dua kelompok ini, kami dan kamu, ya, ayo, siapa yang nanti tempat kedudukannya ya lebih baik. Jadi siapa yang nanti di akhirat itu tempat kedudukan yang lebih baik. Kalau kalian bilang kalian selamat, ya, maka kalian akan lihat siapa di antara kami dan kalian yang kedudukannya lebih baik. Itu orang-orang kafir berani mengatakan seperti itu. Jadi ayul fariqaini, siapa di antara mereka dua kelompok ini yang lebih baik ya tempat tinggalnya nanti di akhirat ya, lebih indah, lebih bagus pertemuannya nanti di hari kiamat ya.
Lalu kemudian di ayat berikutnya, ayat 74, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'ya. Dan betapa banyak ya orang-orang dari umat yang kafir yang ingkar ini yang dahulunya kata Allah ahlakna qablahum, kami hancurkan mereka. Berapa banyak orang yang telah kami hancurkan sebelum mereka, min qarnin, dari masa-masa berabad-abad sebelum mereka, ya. Hum ahsanu asasan wa ri'ya. Mereka dulunya adalah orang yang punya kehidupan yang lebih bagus, punya perabotan rumah tangga yang dari emas, dari perak, yang indah-indah, ya, punya karpet, punya apa semuanya, kehidupan rumah tangga yang menyejukkan pandangan mata. Pokoknya itu orang-orang sehebat dulu itu saja, akhirnya ada yang nantinya Allah jebloskan ke dalam siksa api neraka karena pengingkarannya. Bagaimana dengan umat yang sekarang ini? Maksudnya umat Nabi kita Muhammad SAW pada waktu itu. Jadi kira-kira mana ayat 73-nya begini. Idza tuliyat 'alal musyrikina ayatul Qur'an al-mubin. Orang-orang musyrik itu kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Quran yang nyata ini, wadihat, yang jelas terang, yang nyata ini, al-maknanya, bayyinat al-i'jaz, bahkan nampak kelebihan-kelebihan ayat ini, bunyi ayat ini daripada tulisan syair apapun. Qalal kafaratul mutrafuna li fuqara'il mu'minin. Maka orang-orang kafir yang dulu jadi pembesar-pembesar, dulu zaman Nabi, orang kafir Quraisy orang yang kaya-kaya, besar-besar, pejabat gitu. Mereka mengatakan kepada orang-orang mukmin yang fakir, nah orang mukmin banyak kan fakir waktu itu. Ayyul fariqaini sanu maskanan wa atyabu aisyan. Siapa di antara kita ini, dua kelompok ini, kami dan kamu, siapa yang nanti tempat tinggalnya yang lebih baik? Siapa yang kehidupannya akan lebih baik? Wa akrama muntada wa majlisa, dan siapa yang tempat kedudukannya, tempat tinggalnya, tempat menetapnya yang lebih baik? Nahnu am antum, kamikah atau kalian? Yaquluna dzalika iftikharan alaihim. Mereka mengatakan ini dengan rasa sombong, seolah mereka yang pasti akan lebih terhormat nanti di hari kiamat itu. Bima lahum min huzuzid dunia, karena apa yang mereka miliki dari kekayaan dunia ini. Ya. Wal aish ar-raghid, dari penghidupan mereka yang lebih daripada orang-orang mukmin yang miskin pada waktu itu. Yazununa annal hayata innama hiya mut'atun wa ludzatun. Mereka hanya mengukur kehidupan itu semata-mata dari apa yang mereka miliki, dari kenikmatan hidup dan kekayaan hidup, kelezatan kehidupan dunia itu. Sama qala ba'dul juhala, bagaimana orang-orang jahil itu mengungkapkan hal ini dalam syairnya, innamad dunya ta'amun wa syarabun wa manamun. Kata orang-orang jahil itu, kaum musyrikin, dunia ini tidak lain adalah tempatnya makanan, minuman, dan tempatnya kita tidur-tiduran. Kita tidur, pokoknya makan, minum, tidur. Fa'idha ma fatahat fa'adad dunia as-salam. Bagi mereka, kalau ini sudah nggak ada, dunia sudah salam, sudah habis. Bagi mereka, penggambarannya adalah yang penting dunia itu dinikmati. Kita makan, minum, berfoya-foya, tidur, bebas, suka dan tidak, semuanya kita bisa pilih. Nah, kalau semua itu sudah tidak kita rasakan lagi, berarti habislah dunia kita. Jadi bagi dia itu dunia berakhir bersama dengan berakhirnya kehidupan mereka. Jadi mereka wafat, berakhirlah kehidupan mereka. Ya. Lalu kemudian ayat ke-74 ini menggambarkan tentang umat-umat terdahulu, ya, itu mengalami hal yang sama, meskipun mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang besar juga, ternyata Allah juga menghancurkan mereka, meskipun mereka adalah umat-umat yang punya kemajuan-kemajuan yang lebih daripada orang-orang kafir musyrikin Mekah pada waktu itu. Jadi, katsirun minal umam al-mukadzibina qablahum, berapa banyak bangsa-bangsa yang mendustakan kebenaran ini sebelum mereka, ahlaknahum bikufrihim, Allah hancurkan mereka karena sebab kekafiran mereka. Kanu aktsar min haula'i mata'an,
orang-orang kafir terdahulu itu, kaum Samud, kaum Ad, itu adalah orang-orang yang punya mata pencaharian, punya penghasilan yang jauh lebih banyak dari orang-orang kafir musyrikin ini. Wa ajmal hay'ah wa surata. Kehidupan mereka lebih indah, lebih baik, penggambarannya lebih bagus. Ahlaknahum ma'a ma kanu alaihi minan na'im wal mal. Pada akhirnya toh juga kami hancurkan mereka sehingga kenikmatan dan harta yang mereka punya hancur semuanya habis. Wal mulk wal jah, termasuk kekuasaan mereka, ya, termasuk kedudukan pangkat jabatan mereka. Wal manazil al bahijah, dan kedudukan-kedudukan terhormat mereka menjadi punah hilang. Wal ghina wa thara, kekayaan mereka, ya, harta benda yang mereka miliki. Fakama ahlakna sabiqin nuhlikul lahiqin. Sebagaimana kami telah menghancurkan orang-orang terdahulu, maka kami pun bisa menghancurkan orang-orang yang kemudian, tapi yang perangainya sama dengan orang-orang yang kafir terdahulu. Fala yaghtarra haula bima ladaihim min an-na'im wal mata'. Fainama huwa mata'un za'il wal aqibatu lil muttaqin. Buat orang-orang yang seperti itu, siapapun mereka, kekayaannya yang tidak lebih besar daripada kekayaan orang sebelumnya, ya, yang hakikatnya juga adalah kekayaan yang menipu, yang menghancurkan, maka bagi orang yakin kesudahan hidup yang terbaik adalah nantinya milik mereka orang-orang yang muttaqin, ya. Lalu kemudian di ayat berikutnya itu ada kalimat berbunyi seolah begini, wa bi uslubin zajir fihi tahdid wal wa'id, yubayyinul Qur'an masirahum wa ma'alahum fahum fid dunya fi ghaflatin wa tarafin. Bahasa Al-Quran berikutnya adalah merupakan bahasa yang mengingatkan mereka karena isinya ancaman. Al-Quran menjelaskan bagaimana kesudahan hidup mereka nantinya, di mana mereka akan berlabuh, ujungnya bagaimana kehidupan mereka. Setelah di dunia mereka lalai, mereka melampaui batas, nah ujungnya apa yang terjadi pada mereka. Nah, jadi ini dikatakan kul man kana fil dhalalah falyamdud lahur rahmanu madda. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang tetap dalam kesesatan, maka hendaklah dia coba minta kepada Allah yang Maha Rahman, ya. Jadi istilahnya Nabi kita disuruh katakan, barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Allah nanti Zat yang Maha Pengasih, ya, memanjangkan, ya, bagi orang itu waktu tinggal mereka, hingga nanti apabila mereka melihat kenyataan yang diancamkan kepada mereka itu terjadi, ya, baik azab maupun nanti di hari kiamat, ya, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah pengikut-pengikutnya. Nah, jadi kata Allah, hatta idza ra'au ma yu'aduna, sampai ketika nanti mereka sudah menyaksikan bahwa apa yang Allah janjikan kepada mereka benar-benar terjadi, yaitu azab ataukah nanti hari kiamat, fasaya'lamuna man huwa syarrun makanan wa at'afu junda. Mereka akan mulai mengerti siapa sebenarnya yang jelek kedudukannya dan siapa yang lemah pengikutnya, tentara-tentaranya. Itu ayat 75. Saya kira inilah yang kita bahas sampai ayat 75, ya. Sampai di sini. Baik, tapi dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Rabb lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma iyyaka na'budu wa laka wa bika nasta'in. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana wa ummahatina wa ikhwanana muslimina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin wa alhiqna bis salihin waj'alna mimman ya'khudul kitaba bil yamin waj'alna yawmal fasl akbari amin wa adkhilna bi rahmatika wa karamika fi jannatin na'im wa najjina bi afwika wa hilmika minal adzabil alim. Ya Barru ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah Rabb Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam sisa umur
kami sebagai hamba-Mu yang mukmin yang taat kepada Engkau ya Allah. Wafatkan kami nanti dalam keadaan sebagai seorang muslim yang telah bertaubat kepada-Mu ya Allah. Satukan hati dan jiwa kami untuk bersaudara dan berjamaah dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, ya Rabb Tuhan kami, selamatkanlah kami di saat terjadi huru-hara kiamat yang dahsyat. Jadikan kami termasuk di antara hamba-hamba-Mu yang menerima kitabnya dari sebelah kanan atau depan mereka. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, masukkanlah kami dengan rahmat dan ridha dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan keabadian. Hindarkanlah kami, selamatkanlah kami ya Allah dengan maaf dan ampunan-Mu daripada siksa api neraka yang penuh dengan kepedihan dan penderitaan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.